Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pagi hari yang diberkahi ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Faruq, ana minta antum menghadap ke sini. Menghadap ke arah sini ya. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas alasan para ulama membedakan antara lafadz niat dengan lafadz iradah dan al-qasd. Karena mereka mengira niat itu khusus hanya pada makna yang pertama, yaitu yang disebutkan oleh para fuqaha. Makna yang pertama yaitu niat sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dan kita telah jelaskan bahwa saya niat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan umat terdahulu yang diinginkan dia adalah makna yang kedua kebanyakannya, yaitu pembeda maksud dengan amalan. Niat tersebut ketika dia melakukan amalan dipersembahkan untuk siapa? Allah atau selain Allah, atau Allah dan selain Allah. Maka ketika itu niat itu bermakna iradah, sama keduanya. Tidak ada pembeda di antara keduanya. Dan ini juga sebagaimana datang di dalam Al-Quran, iradah yang dimaksud juga adalah niat. Dan kita telah sebutkan dalil-dalilnya. Dan juga terkadang di dalam Al-Quran datang dengan lafadz ibtigha untuk mengungkapkan niat. Untuk mengungkapkan niat. Dan ayat yang terakhir yang kita baca di pertemuan yang telah lalu, yaitu surat An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala berfirman, La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbincangan terhadap mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan enggak ada kebaikan kita terlalu banyak bergaul, berbincang-bincang. Kita pun harus memilih. Dan kita telah sebutkan berteman itu ada 3 jenis. Apa aja yang pertama? Teman yang seperti apa? Obat. Dan itu ada dosisnya. Yang kedua, penyakit. Dan yang ketiga seperti racun yang membunuh, mematikan. Dan Allah mengatakan tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbincangan terhadap mereka. Jadi jangan terlalu larut. Antum ngobrol sana sini, begadang dengan teman antum sampai jam 11, jam 12. Kecuali apa di sini kata Allah? Yang pertama, man amara bi shadaqatin. Orang yang mengajak kepada untuk bersedekah, memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan untuk melakukan kebajikan. Kita berteman dengan orang-orang tersebut yang ia selalu mengajak kepada kebaikan, untuk bersedekah, mengerjakan kebajikan. Au islahin bainan nas, atau memperbaiki hubungan antara manusia. Dan teman yang semacam ini bagus. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa may yaf'al dzalik,
Dan barang siapa yang melakukan hal itu ibtigha'a mardatillah, saksi pembahasan kita ibtigha, karena mencari keridhaan Allah. Di situ karena mencari, ya maksudnya apa? Niat, ikhlas karena Allah. Fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka niscaya kita akan memberikan kepadanya ganjaran yang besar. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, fanafal khaira, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, dan yang tidak tahu terjemahan tidak diterjemahkan. Fanafal khaira an kathirin mimma yatanaja bihin nasu illa fil amri bil ma'rufi. Fanafal khaira, Allah meniadakan kebaikan. Nafa, meniadakan. Yanfi, nafa yanfi. Allah meniadakan kebaikan dari kebanyakan perbincangan terhadap manusia, kecuali fil amri bil ma'ruf, pada memerintahkan dengan kebajikan, kecuali mengajak kepada kebaikan. Wa khassa min afradihi as-sadaqata wal islah bainan nasi li'umumi naf'iha aw li'umumi naf'ihima. Dan dari sejumlah kebajikan, wa khassa min afradihi, Allah mengkhususkan dari individu-individu kebajikan. Min afradihi itu kembali ke ma'ruf, kebajikan. Allah mengkhususkan dari individunya berupa sedekah. Illa man amara bi sadaqah aw ma'ruf, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan kebajikan, dan kebajikan itu umum. Dan di situ Allah mengkhususkan salah satu bentuk kebajikan adalah bersedekah. Wa islahim bainan nas. Yang kedua juga yang Allah khususkan adalah di situ wal islah bainan nas li'umumi naf'ihima. Dan memperbaiki hubungan antara manusia. Allah mengkhususkan kebaikan tersebut. Kenapa? Padahal kan kebajikan, amal soleh itu banyak sekali. Entah memerintahkan sholat, entah berbakti kepada kedua orang tua, entah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan individu kebajikan dengan sedekah dan al-islah bainan nas, memperbaiki hubungan antara manusia. Alasannya, perhatikan, li'umumi naf'ihima, karena keumuman manfaat kedua perbuatan tersebut. Yaitu apa? Kedua perbuatan kebajikan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ketika engkau bersedekah kepada seseorang, maka orang yang engkau berikan sedekah mendapatkan manfaatnya. Jadi kebaikannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tapi didapatkan, dirasakan oleh orang lain. Umum manfaatnya. Begitu juga memperbaiki hubungan di antara manusia. Terlebih lagi memperbaiki hubungan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, Masya Allah. Melibatkan banyak orang. Oleh karena itu Allah mengkhususkan penyebutannya dalam bentuk kebajikan al-islah. Fadalla dzalika 'ala anna at-tanajiya bidzalika khairun. Wa amma ats-tsawabu 'alaihi min Allah fa khassahu biman fa'alahu ibtigha'a maradatillah. Fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan atas anna tanajiya bidzalika khairun, bahwasanya berbincang terhadap hal itu sedekah, memperbaiki hubungan antara manusia, khairun, perbuatan kebaikan.
Wa amma tsawabu alaihi min Allah, dan adapun ganjaran atas perbuatan tersebut dari Allah. Allah berikan ganjaran bagi siapa? Bagi orang yang ibtigha'a mardatillah, melakukan hal itu karena mencari keridhaan Allah. Fakhassahu biman fa'alahu ibtigha'a mardatillah, Allah mengkhususkannya dengan orang yang melakukannya ibtigha'a mardatillah, karena mencari keridhaan Allah. Dan juga salah satu keistimewaan amal soleh yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain, kalau seandainya ia tidak ikhlas, dia tidak mendapatkan pahala, akan tapi yang lain tetap dia mendapatkan manfaatnya. Misal ada seseorang dia bersedekah 1 juta, nggak ikhlas, nggak dapat pahala dia, tapi orang lain mendapatkan manfaat uang 1 juta itu. Misalnya ada orang dia memperbaiki hubungan antara kelompok ini dengan kelompok itu, 20 orang dengan 20 orang, nggak ikhlas, nggak dapat pahala, tapi orang lain mendapatkan manfaatnya, merasakan hal itu. Dan ini salah satu sebab Allah menyebutkan perbuatan bersedekah, memperbaiki hubungan antara manusia dari sejumlah kebajikan. Allah mengkhususkannya. Lalu lihat di sini, wa inna ma ja'ala al-amra bil ma'rufi min as-sadaqati. Wa inna ma ja'ala al-amra bil ma'rufi min as-sadaqati wal islahi bainan nasi wa ghairihima khairan wa in lam yubtagha bihi wajhullahi lima yatarattabu ala dhalika minan naf'il muta'addi. Lihat di sini, wa inna ma ja'ala al-amra bil ma'rufi minas sadaqah, dan sesungguhnya Allah menjadikan, memerintahkan kebajikan berupa sedekah. Allah khususkan itu dengan sedekah. Wal islaha bainan nasi wal islahi bainan nasi wa ghairihima, dan memperbaiki hubungan antar manusia dan selain keduanya, termasuk kebaikan. Allah menjadikan sedekah, memperbaiki hubungan di antara manusia, itu termasuk kebaikan. Wa in lam yubtagha bihi wajhullah, walaupun dia tidak memaksudkan dengan perbuatan tersebut wajah Allah, enggak ikhlas, tapi tetap dikatakan kebaikan sebagaimana tadi telah kita jelaskan, lima yatarattabu ala dzalik minan naf'il muta'addi, karena menghasilkan atas perbuatan itu manfaat yang muta'addi, dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika ada orang yang ia bersedekah berupa harta, misalnya menyedekahkan rumah, enggak ikhlas, tapi tetap kebaikan tersebut dapat dirasakan oleh orang lain. Fayahsulu bihi linnasi ihsanun wa khairun. Maka terjadilah terhadap manusia itu perbuatan baik dan kebaikan. Ya, manusia mendapatkan perbuatan baik dan kebaikan. Wa amman binisbati ilal amri fa in qasada bihi wajhallahi, wa amma binisbati ilal amri fa in qasada bihi wajhallahi wa ibtigha'a maradatillahi kana khairan lahu wa uthiba alaihi wa in lam yaqsid, bisa juga yaqsud, dzalik lam yakun khairan lahu wala thawaba lahu alaihi. Kemudian perhatikan, wa amma binisbati ilal amri, adapun dari sisi perintahnya, fa in qasada bihi wajah Allah, apabila ia memaksudkan dengan perintah tersebut memerintahkan kebajikan berupa sedekah, memperbaiki hubungan antara manusia, apabila ia memaksudkan hal itu wajah Allah,
wabtigha'a mardatihi, dan mencari keridhaan Allah, kana khairan lahu, maka itu adalah baik baginya. Wa uthiba alaihi, dan dia akan diberikan ganjaran atas perbuatan tersebut. Wa in lam yaqsud dzalik, dan apabila ia tidak memaksudkan hal itu, yaitu wajah Allah, enggak ikhlas, lam yakun khairan lahu, tidak baik baginya dan tidak akan mendapatkan ganjaran baginya atas perbuatan tersebut, tapi perbuatan tersebut menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Wa hadza bi khilafi man shama wa shalla wa dzakara Allah yaqsudu bidzalika 'aradat dunya fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyati. Lihat, wa hadza bi khilafi man shama wa shalla wa dzakara Allah, dan ini berbeda halnya dengan orang yang berpuasa wa shalla, dan salat, wa dzakara Allah, dan berzikir kepada Allah, yaqsudu bidzalika 'aradat dunya, dia memaksudkan terhadap hal itu harta dunia, perkara dunia. Fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah, maka sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya pada hal itu secara keseluruhan. Jadi ketika seseorang melakukan amal soleh berupa puasa, sholat, berzikir, membaca Al-Quran, kemudian dia tidak ikhlas, niatnya untuk mencari harta dunia, maka dia tidak mendapatkan kebaikan pada perbuatan tersebut secara keseluruhan. Karena amalannya sudah batal pun orang lain gak merasakan kebaikannya. Berbeda halnya dengan memerintahkan kebajikan, memerintahkan untuk memperbaiki hubungan di antara manusia, berdakwah. Dia memerintahkan kebajikan berupa sedekah, memperbaiki hubungan antara manusia, berdakwah. Kalau dia nggak ikhlas, ya dia tidak mendapatkan kebaikan, nggak mendapatkan ganjaran, tapi hal itu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Adapun ibadah seperti sholat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran, kalau dia sudah tidak ikhlas, maka tidak ada kebaikan secara keseluruhan. Dia nggak mendapatkan pahala, dan orang lain pun tidak dapat merasakan dari kebaikan tersebut. Yang ia nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Fa innahu la khaira lahu fihi bil kulliyah, li'annahu la naf'a fi dzalika li sahibihi. Karena bahwasannya tidak ada manfaatnya pada hal itu terhadap pelakunya. Lima yatarattabu alaihi minal itsmi fihi wala li ghairihi. Enggak bermanfaat perbuatan tersebut bagi pelakunya karena enggak ikhlas. Lima yatarattabu alaihi minal itsmi fihi, karena menghasilkan dosa terhadap perbuatan tersebut tidak ikhlas. Ya, berdosa dia ketika dia sholat, puasa, berzikir, membaca Al-Quran, enggak ikhlas. Berarti mengandung kesyirikan. Ingin dilihat, riya. Berdosa. Wala li ghairihi, dan tidak juga ada manfaatnya untuk selainnya. Dan tidak juga ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya untuk selainnya. Li'annahu la yata'adda naf'uhu ila ahadin. Karena bahwasanya tidak dapat dirasakan kemanfaatnya kepada seorang pun. Ya, sholat, puasa, antum sholat, puasa, dan orang pun tidak mendapatkan manfaatnya. Orang tidak dapat merasakan manfaatnya. Allahumma illa ayyahsula li ahadin bihi iqtida'un fi dzalika. Hanya saja mungkin apabila terdapat seseorang meneladani perbuatan hal itu, dia menirunya, baru dia akan mendapatkan kebaikan dari hal itu. Wa amma ma warada fi sunnati wa kalamis salafi min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyati فكثير جدا
Wa amma ma warada fi sunnati, adapun yang datang di dalam as-sunnah, wa kalamis salafi, dan perkataan salaf, min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah, dari penamaan makna ini dengan niat, fakatsirun jiddan, maka hal itu banyak sekali, wa nahnu nadhkuru ba'dahu, dan kita akan menyebutkan sebagiannya. Kama kharrajal Imam Ahmad wa Nasa'i min hadithi Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghaza fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, walam yanwi illa iqalan, dan dia tidak meniatkan kecuali iqalan, yaitu tali unta. Maksudnya apa? Harta rampasan. Apa iqalan? Yaitu maksudnya apa? Harta rampasan. Enggak ditulis. Ya dicatat kalau nggak tahu ya. Falahu manawa, maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka di sini menggunakan lafaz niat. Akan tapi yang dimaksud itu makna yang kedua. Tamyiz al-maqsudi bil amal, pembeda maksud dengan amalan tersebut apakah untuk Allah atau selain Allah. Bukan yang dimaksud makna yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, dan itu disebutkan oleh para fuqaha. Akan tapi dalam hadis dan perkataan salafil ummah yang dimaksud adalah makna tsani. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna aktsara syuhada'i ummati la ashabul furush wa rubba qatilin baina as-saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihi. Inna aktsara syuhada'i ummati, sesungguhnya kebanyakan syahid-syahid umatku, syuhada dari umatku, mereka adalah ashabul furush. Apa itu ashabul furush? Orang yang mati di atas kasurnya. Warubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu biniyatihi. Berapa banyak orang yang terbunuh di antara dua saf perperangan, Allah Maha mengetahui terhadap niatnya. Tidak ikhlas, hanya mencari harta rampasan, segelintir dari dunia. Wa kharaja Ibnu Majah min hadithi Jabirin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahsyarun nasu ala niyyatihim. Wa min hadithi Abi Hurairah 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala niyyatihim. Manusia itu dikumpulkan tergantung niat-niat mereka, di atas niat-niat mereka. Dan dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyyatihim. Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Wa kharaja Ibnu Abi Dunya min hadits Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama yub'atsul muqtatiluna ala niyyati. Sesungguhnya akan dibangkitkan orang yang saling terbunuh di atas niat mereka. Wa fi sahihi Muslimin an Ummi Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'udu 'aidun bil baiti fayub'atsu ilaihi ba'thun fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi khusifa bihim faqultu ya Rasulullah fa kaifa biman kana karihan qala yukhsafu bihi ma'ahum walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati 'ala niyyatihi. Dan dalam Sahih Muslim dari Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, ya'udu 'aidun bil bait. Terdapat seseorang yang meminta perlindungan di Baitullah. Fayub'atsu ilaihi ba'thun. Lalu dikirim kepadanya pasukan. Fa idza kanu bi baida'a minal ard, maka mereka berada di padang pasir. Lalu tiba-tiba khusifa bihim, padang pasir tersebut amblas menelan mereka. Amblas menelan mereka. Pasir tersebut ya, rubuh pasir ya, menelan mereka. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa biman kana karihan. Bagaimana orang yang terpaksa? Yukhsafu bihi ma'ahum, kata Rasulullah. Mereka juga ambles bersama mereka. Maka mati ya.
walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati 'ala niyyatihi, akan tapi dia akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas niatnya. Ya, kesimpulannya di situ yang dimaksud niat adalah makna tsani, ya, makna yang kedua. Tamyiz al-maqsud bil amal, pembeda maksud terhadap amalan. Bukan tamyiz al-ibadat ba'dihha an ba'd. Wa fi aidan an Aisyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'na hadzal hadits wa qala fihi yahlikuna mahlikan wahidan wa yasduruna masadira syatta yab'athuhumullahu 'ala niyyatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahlikuna mahlikan wahidan, mereka binasa dengan satu pembinasaan, dengan satu kali binasa. Wa yasduruna masadira syatta, dan mereka dibangkitkan dengan cara yang bermacam-macam. Yab'athuhumullahu 'ala niyyatihim, Allah membangkitkan mereka di atas niat-niat mereka. Allah membangkitkan mereka di atas niat-niat mereka. Masya Allah, ya. Ini masih banyak lagi, nanti akan disebutkan hadis-hadis, dan setelah itu perkataan para salaf, yang semua ini agar memberitahukan kepada kita bahwasannya yang dimaksud niat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para salaf, umat-umat terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu adalah makna yang kedua sebagai pembeda maksud dalam ibadah. Pembeda antara seseorang yang ia ikhlas memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, dan seseorang yang syirik menduakan ibadahnya untuk Allah dan selain Allah. Bukan makna niat yang pertama, yaitu pembeda ibadah antara satu dengan ibadah yang lainnya, dan itu disebutkan oleh para fuqaha. Tapi dalam hadis dan perkataan salafil ummah itu adalah makna ats-tsani. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.